Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel bukan bangsa pilihan. Apa yang selama ini digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Kristen, bahwa Israel adalah bangsa pilihan dan juga sebagai anak-anak Tuhan. Al-Quran menegaskan, di dalam Al-Quran disebut di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 6, katakanlah, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Kemudian di ayat yang lain di Al-Maidah ayat 18, orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Allah dengan tegas mengatakan, orang Yahudi dan Nasrani bukan anak-anak Allah yang dikasihi. Semua sama. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Menyiksamu. Kenapa? Ternyata Israel dalam perjalanannya sejak kembalinya dari Mesir mau kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian di kala itu yang dipimpin oleh Nabi Musa, sampai hari ini orang-orang Israel itu belum bisa menikmati tanah yang dijanjikan itu. Israel pada mulanya memang menguasai tanah Kanaan, tetapi di era-era setelah Nabi Sulaiman wafat, Israel terpecah menjadi dua, Israel Selatan dan Israel Utara. Israel Utara dipimpin oleh kelompok dari kaum dipimpin oleh Yehuda dan Benyamin, sedangkan 12 suku sisanya, 10 suku sisanya itu menguasai daerah Israel bagian selatan. Tetapi dalam berjalannya waktu, Israel Selatan itu pun akhirnya dihancurkan dan mereka dibuang ke Asyur seluruhnya. Demikian juga di Israel Utara yang dikuasai oleh Yehuda dan Benyamin, akhirnya juga dikuasai oleh Babelonia dan mereka diasingkan ke Babel. Bahkan 10 suku Israel itu sampai hari ini terpecah, tersebar kemana-mana, tidak jelas, hilang. Jadi 10 suku itu hilang, dan juga termasuk 2 suku dari Yehuda dan Benyamin itu pun akhirnya nanti diizinkan oleh pemerintahan Inggris. Nah, saat mereka keluar dari tanah kelahirannya, ini tanah Kanaan atau Palestina itu sudah dikuasai oleh bermacam-macam warga yang lain yang masuk ke sana. Kemudian dengan kebijaksanaan atau keputusan dari Inggris waktu itu, diizinkan orang-orang Israel ini kembali ke tanah leluhurnya dulu. Akhirnya mereka membeli tanah-tanah itu dari orang-orang Muslim di Palestina. Sedikit demi sedikit akhirnya mereka menguasai tanah-tanah Palestina, dan sampai hari ini mereka ingin menguasai seluruhnya. Bahkan peta Palestina kalau kita lihat di Google itu pun tidak muncul, yang muncul adalah tulisan Israel. Kenapa saya katakan Israel bukan bangsa pilihan Tuhan? Karena apa? Karena hidup orang-orang Israel sejak Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua, dia terlunta-lunta, tersebar kemana-mana, bahkan sampai ada genosid, dibasmi. Di zaman Nazi, jutaan orang Yahudi dibunuh, ya, bahkan diasingkan, bahkan dijadikan budak dan sebagainya. Hidupnya susah, seperti menerima hukuman dari Tuhan.
Apakah itu bangsa pilihan? Ingat, Nabi Ibrahim kala itu menerima perjanjian dari Tuhan mengenai 2 orang anaknya. Itu tertulis di dalam kitab Taurat dan juga di dalam perjanjian lama di kitabnya orang Kristen. Tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 18, pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Siapa yang menguasai itu? Mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, bahkan dari Hawila sampai Asur. Anda kalau lihat peta, maka itu semuanya dikuasai oleh keturunan Ismail. Di mana keturunan Ishak? Keturunan Ishak tercerai-berai, hanya ingin menguasai daerah Kanaan saja yang kecil itu, yang dia klaim sebagai negaranya orang Israel. Sampai hari ini pun belum bisa mereka kuasai sepenuhnya. Jadi perjanjian itu ternyata yang menerima darah Ismail, ya. Kemudian tentang Ismail, di dalam kitab Kejadian ayat 20, dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 20, di sana disebutkan tentang Ismail. Aku mendengar permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. 2 orang anak-anak Ibrahim, ternyata siapa yang diberkati? Masing-masing memperanakan 12 suku. Ismail mempunyai keturunan 12 suku atau 12 raja. Ishak juga memperanakan 12 orang raja-raja, 12 orang suku yang kelak disebut dari keturunan Israel, yaitu dari Yakub. Dari 12 orang suku Israel, 10 suku hilang, yang 2 bertahan. Yehuda yang saat ini sampai hari ini disebut Yahudi, dan Benyamin. Sebetulnya suku Benyamin itu ada kejadiannya sangat memilukan, ya. Kenapa? Karena suku Benyamin itu pernah dibasmi oleh 11 suku saudaranya sendiri. Kejadian itu tertulis di kitab Hakim-Hakim pasal 20 ayat 15 sampai 18. Di sana terjadi peperangan yang sangat dahsyat, di mana 11 suku saudaranya ini membasmi satu suku Benyamin hanya gara-gara perempuan. Ada 1 orang perempuan punyanya orang Lewi dibunuh sama suku Benyamin. Akhirnya 11 suku saudaranya ini menyerbu habis. Bahkan anak-anak dan perempuan pun dibunuh semua dari suku Benyamin. Itulah sebabnya Benyamin akhirnya memisahkan diri dari 10 saudaranya itu. Dia bergabung dengan Yehuda mendirikan Israel Utara. Israel sebetulnya tidak bersatu, 12 suku itu pun tidak bersatu. Perang Israel Utara dan Israel Selatan. Bahkan masing-masing nantinya akhirnya dihancurkan oleh negara lain dan warganya dibuang, jadikan budak. Sementara Ismail keturunannya 12 raja itu hidupnya makmur. Tidak ada berita sama sekali mereka dihancurkan oleh negara lain. Tidak ada berita mereka berperang. Kehidupannya tenang-tenang saja. Sampai hari ini kekuasaan itu masih dipegang oleh keturunan Ismail. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Nabi Ibrahim tentang perjanjian itu, ternyata yang mewarisi adalah dari keturunan Ismail. Kalau kita melihat petanya, ya, hal itu bisa kita lihat di dalam Kejadian juga, di mana bahwa kisah perjanjian Tuhan dengan Nabi Ibrahim itu dikuatkan dengan simbolis apa itu? Sunat. Dan ternyata siapa yang disunat pertama kali? Yang disunat adalah Ismail, bukan Ishak. Sehingga tidak heran kalau ternyata yang menerima berkat, yang menerima berkah
tanah perjanjian itu adalah Ismail. 12 keturunan Ismail hidup dengan tenang dan menguasai wilayah-wilayah yang disebutkan sebagai tanah perjanjian. Sedangkan keturunan Iskak sampai hari ini untuk menguasai Kanaan yang kecil itu, sampai hari ini masih saja belum bisa dikuasai sepenuhnya. Dia ingin menyingkirkan orang-orang Palestina dan ia ingin mengakui bahwa ini dulu tanah leluhurku, karena dulu di zaman Nabi Sulaiman ini wilayah Kanaan ini adalah tempat mereka. Tetapi saat mereka dibuang kemana-mana, dibuang ke Asyur, dibuang ke Babel, itu orang-orang Yahudi, orang-orang 12 suku Israel itu kan sudah dibuang, dijadikan budak di mana-mana, tercerai-berai, bahkan 10 suku Israel itu hilang sampai hari ini, ya. Sedangkan 12 suku keturunan Ismail dengan tenang menempati tanah-tanah perjanjian dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, mulai dari Hawilah sampai Syur, itu dikuasai oleh orang-orang Muslim keturunan Ismail, Jazirah Arab sampai hari ini. Jadi tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Nabi Ibrahim itu ternyata diterima oleh keturunan Ismail. Sedangkan keturunan Iskak kacau balau, diusir kemana-mana, jadikan budak, bahkan dibasmi seperti itu ya. Genosid luar biasa, perang dunia ke-1, perang dunia kedua, di zaman Nazi jutaan orang-orang Yahudi disingkirkan, hidupnya tidak tenang ya. Itu katanya bangsa pilihan, ternyata bangsa pilihan itu bukan orang Israel tetapi keturunan Ismail. Ini fakta ya. Jadi berhentilah orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang mengklaim dirinya adalah bangsa pilihan. Apalagi orang Kristen ini yang ikut-ikutan ya sebetulnya. Karena apa? Karena orang Kristen itu di Israel sana itu diludahi. Ada video-video kemarin yang saya tunjukkan, itu orang-orang Kristen kalau di jalan ketemu orang Yahudi diludahi. Orang Yahudi tidak terima dengan orang Kristen. Kenapa? Karena kitab sucinya, tanah itu diaku menjadi kitab perjanjian lama oleh orang-orang Kristen. Tanah itu masih dipakai oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Kitab suci tanah itu singkatan ya, Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Itu dipakai orang-orang Yahudi sampai hari ini. Tetapi oleh orang-orang Kristen itu dimasukkan sebagai kitab perjanjian lama, dan orang-orang Yahudi tidak terima, apalagi menganggap Yesus sebagai Tuhan. Tambah tidak terima lagi. Orang Yahudi itu orang tauhid, hukum-hukum yang diterima adalah hukum-hukum Nabi Musa, sedangkan ajaran untuk menyembah Yesus, menyembah Tuhan manusia itu tidak diajarkan di dalam Yahudi. Itulah sebabnya orang Kristen di sana kalau ketemu orang Yahudi diludahi. Ada video-videonya banyak. Bahkan kemarin rumah sakit Kristen juga dibom sama Israel, nggak peduli dia. Padahal orang-orang Kristen, kalau kita lihat di channel-channel Kristen, baik itu yang disampaikan oleh channel-channel Kristen, Anda tahu sendiri, Anda lihat judul-judulnya, semuanya membela Israel, seperti mereka memiliki Israel, padahal Israel tidak mengakui orang Kristen ya. Dan sudah saya tunjukkan ternyata Israel juga bukan bangsa pilihan. Al-Quran menjawab dan Alkitab juga menjawab. Ternyata faktanya yang menerima berkah adalah keturunan Ismail. Keturunan Israel sampai hari ini tidak tenang hidupnya. Untuk menguasai Kanaan yang kecil itu saja, sampai hari ini dia belum bisa menguasai sepenuhnya. Hidupnya belum tenang. Dengan segala cara dia ingin merebut kembali tanah itu. Padahal tanah itu sudah ditempati orang lain. Meskipun dia klaim ini tanah leluhur, tetapi kan mereka sudah dibuang dulu. Sekarang dia balik ya. Dan tanah itu sudah ditempati orang lain. Dia ingin merebutnya ya. Jadi Anda bisa menilai sendiri bagaimana sifat orang-orang Israel ini. Orang-orang Israel ini orang-orang tegar tengkuk, sombong. Al-Quran sudah mencatat kelakuan-kelakuan Israel, bahkan Alkitab juga mencatat. Saat dibimbing oleh Nabi Musa keluar dari Mesir pun, orang-orang Israel itu masih menyembah patung sapi.
saat ditinggal Nabi Musa naik ke Gunung Sinai mendapatkan 10 perintah Tuhan itu. Orang-orang Israel itu sangat tegar tengkuk, sombong, dan susah diatur. Al-Quran menulis, Alkitab juga kisahnya menulis. Yang jelas, bangsa pilihan itu bukan Israel, tetapi Ismail. Buktinya apa? Keturunan Ismail menempati tanah-tanah perjanjian yang ditulis di Alkitab sampai hari ini. Sedangkan tanah perjanjian, tanah Kanaan, sampai hari ini belum bisa dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang Israel. Padahal berapa ratus tahun itu jaraknya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 1500 sebelum Masehi. Sampai hari ini untuk menguasai tanah Kanaan yang kecil itu mereka belum mampu. Berarti mereka bukan anak-anak pilihan Tuhan. Mereka bukan bangsa pilihan Tuhan. Demikian dari saya. Ayo sadar, untuk Anda yang mendukung Israel, saya ingatkan bahwa Israel bukan bangsa pilihan Tuhan. Meskipun di sana banyak nabi-nabi, iya, tapi masyarakatnya tegar tengkuk. Nabi-nabi dilawan, nabi-nabi dibunuh oleh orang-orang Israel. Bahkan Nabi Isa pun dibunuh oleh orang Israel. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.